Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Pramisti dengan nomor BP 17 11 12 30 16, mahasiswa program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas Padang, dengan dosen pembimbing Ibu Purnama Dinihari, STP MSc. Judul dari laporan praktik kerja lapangan saya yaitu proses pengolahan produk keripik balado di Salsabila. Adapun latar belakang dari praktik kerja lapangan saya yaitu praktek kerja lapangan merupakan relevansi antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang ditemui baik di dunia usaha swasta maupun pemerintah. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja. Pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan praktek kerja lapangan yaitu mempelajari bagaimana cara mendapatkan pekerjaan serta belajar bagaimana memiliki pekerjaan yang relevan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh mahasiswa. Di Kota Padang, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM yang mengembangkan bisnis makanan dan bersaing merebut kepercayaan dari konsumen bahwa produk yang mereka tawarkan adalah produk yang terbaik. Dari sekian banyak produk yang diproduksi di UMKM Kota Padang, salah satu yang ingin saya jelaskan proses pengolahannya adalah keripik balado di Salsabila. Keripik balado merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Sumatera Barat yang terbuat dari singkong. Keripik balado di Salsabila merupakan salah satu UMKM yang produksi keripik balado yang tidak hanya terbuat dari singkong, tetapi juga dari pisang. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengetahui proses pengolahannya. Proses produksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu dan kualitas dari suatu produk. Oleh karena itu, saya memberi judul praktek kerja lapangan saya yaitu proses pengolahan produk keripik balado di Salsabila. Adapun tujuan dari praktek kerja lapangan yang pertama, mempelajari dan mengetahui tahapan pengolahan keripik balado di Salsabila. Yang kedua, mengetahui proses pengemasan dan penyimpanan keripik balado di Salsabila. Yang ketiga, mengetahui sanitasi proses pengolahan keripik balado di Salsabila. Profil perusahaan dari keripik balado Salsabila. Nama perusahaan adalah Keripik Balado Salsabila dengan alamat Jalan Bumi Andalas, Kubu Dalam Parakarakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kode pos 25126. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0812 66 90 20 16. Jenis usahanya merupakan produksi keripik balado. Sejarah keripik balado Salsabila. Keripik balado Salsabila merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan khas Sumatera Barat yang terbuat dari singkong dan pisang. Keripik balado Salsabila didirikan oleh Bapak Widodo dan Ibu Dewi yang sebelumnya pernah bekerja di tempat pengolahan keripik lain. Nama Salsabila sendiri berasal dari nama anak Bapak Widodo dan Ibu Dewi. Alasan dari pemberian nama Salsabila adalah untuk menjunjung nama Salsabila yang berarti doa atau mata air masyarakat. Bapak Widodo dan Ibu Dewi memulai bisnis keripik balado 5 tahun yang lalu dengan bermodalkan uang tabungan yang dimilikinya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Keripik balado Salsabila memulai usaha keripik balado dengan memasarkan dari rumah hingga menjualnya secara online. Keripik balado Salsabila kini telah memasarkan produknya hingga keluar Pulau Sumatera. Keripik balado Salsabila juga menambah distribusi dengan memperbanyak distributor dari reseller di beberapa kota di Sumatera Barat, Jawa, dan Papua. Kegiatan praktik kerja lapangan pertama yaitu proses pengolahan keripik balado di Salsabila. Adapun tahapan dari proses pengolahan keripik balado di Salsabila yang pertama yaitu mempersiapkan bahan baku, yang kedua pengupasan kulit, yang ketiga pencucian, keempat pengirisan, kelima penggorengan, dan keenam pencampuran. Persiapan bahan baku pertama singkong. Singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat dan minim protein. Singkong kaya akan karbohidrat yaitu 80% sampai 90% dengan pati sebagai komponen utamanya. Singkong yang digunakan dikirim langsung dari daerah Pariaman. Yang kedua, cabai. Cabai yang digunakan pada pengolahan keripik balado yaitu cabai merah. Cabai merah memiliki rasa pedas yang disebabkan oleh kandungan capsaicin. Yang ketiga, minyak kelapa sawit atau minyak goreng.
Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Yang keempat, bawang putih. Bawang putih berfungsi sebagai penambah aroma, cita rasa, serta berfungsi sebagai pengawet pada makanan. Bawang putih mengandung senyawa alisin yang membuat aroma menjadi khas. Yang kelima, garam. Garam berfungsi sebagai penambah cita rasa produk, sehingga produk tidak terasa hambar. Garam akan membuat makanan menjadi lebih gurih. Yang keenam, gula. Gula merupakan bahan tambahan yang berfungsi untuk memberikan rasa manis pada produk. Oleh karena itu, gula akan menambahkan cita rasa produk karena gula mampu mengimbangi rasa pada produk. Proses pengolahan keripik balado. Pertama, pengupasan. Singkong dikupas menggunakan pisau yang dilakukan secara manual. Pengupasan singkong bertujuan untuk membuang kotoran tanah yang menempel pada singkong dan bagian yang rusak. Yang kedua, pencucian. Singkong yang telah dikupas kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Pencucian singkong bertujuan untuk membersihkan sisa kotoran yang menempel pada singkong. Yang ketiga, pengirisan. Singkong yang telah dicuci bersih kemudian dipotong secara vertikal dan horizontal. Hal ini dikarenakan keinginan konsumen terhadap bentuk dari produk yang diinginkan. Pengirisan singkong dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut perajang. Alat ini terbuat dari mata pisau yang diletakkan di tengah kayu dan diberi celah kecil untuk hasil potongan singkong yang telah dipotong. Selanjutnya, penggorengan singkong. Singkong digoreng dengan minyak kelapa yang sudah panas. Singkong digoreng sampai kering dengan tekstur yang renyah. Kemudian memasak bumbu. Bumbu juga dimasak yang terdiri dari cabai halus, bawang putih halus, garam, dan gula. Bumbu dimasak hingga matang. Selanjutnya, pencampuran. Singkong dicampur dengan bumbu yang telah matang. Pencampuran dilakukan ketika bumbu masih dalam keadaan hangat. Hal ini bertujuan agar bumbu dapat menempel pada keripik singkong. Pengemasan. Kemasan atau wadah memiliki peran penting dalam pengawetan produk yang dikemas. Kemasan atau wadah dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi bahan yang dikemas dari pencemaran seperti gangguan fisik, goresan, benturan, dan getaran. Dalam menentukan fungsi perlindungan pangan, dengan pengemasan, hendaknya dipertimbangkan pula aspek-aspek mutu dan pangan yang dikemas. Persyaratan dari spesifikasi pengemasan pangan yang berbeda menurut jenis pangan yang dikemas, serta tujuan dilakukannya pengemasan. Meskipun demikian, pada umumnya, pengemasan pangan ditujukan untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh invasi mikrobia, perubahan fisik, kimia, biokimia, perpindahan uap air, gas, dan sinar ultraviolet, serta perubahan siklus. Pengemasan keripik balado menggunakan plastik polipropilen atau PP merupakan kemasan plastik yang fleksibel dan banyak digunakan untuk mengemas produk makanan. Jenis plastik ini dipilih karena plastik ini lebih tebal dan tidak mudah rusak. Keripik yang telah dikemas kemudian ditimbang dan ditutup menggunakan alat hand sealer agar keripik tetap renyah dan tidak terkontaminasi. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan merupakan upaya pemeliharaan dan penjagaan keamanan kualitas maupun kuantitas produk makanan baik di gudang maupun ruang penyimpanan dengan tujuan agar produk yang dihasilkan tidak rusak. Keripik balado merupakan salah satu produk pangan yang tahan cukup lama dalam penyimpanan setelah dikemas secara non-vakum dengan menggunakan alat hand sealer yang kemudian disimpan pada rak penyimpanan pada suhu ruang. Keripik balado ditata pada rak penyimpanan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas dari keripik balado. Selanjutnya, masalah dan solusi. Keamanan pangan dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip sanitasi dalam suatu industri. Seiring dengan perkembangan industri pangan yang semakin meningkat, maka dituntut pula untuk menghasilkan produk yang mampu memenuhi standar keamanan pangan serta sekaligus dapat memenuhi kepuasan konsumen secara menyeluruh. Sanitasi pangan adalah salah satu upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan
bertumbuh dan berkembang biaknya zat trinik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan, serta membahayakan manusia. Sanitasi berhubungan erat dengan kebersihan dalam pengolahan produk pangan. Suatu industri pangan harus memperhatikan sanitasi dalam memproduksi bahan pangan, sehingga bahan pangan yang dihasilkan layak, bermutu, dan aman bagi konsumen. Jadi, masalah yang saya temui setelah saya magang di Kripik Balado Salsabila adalah mengenai sanitasi pekerja. Sanitasi pekerja atau karyawan merupakan setiap orang yang secara langsung menangani makanan, baik yang dikemas maupun tidak, mengenai peralatan makanan, atau yang tidak melakukan kontak langsung dengan permukaan makanan. Sanitasi dan higien pekerja perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan sumber potensial dalam perpindahan cemaran. Sanitasi pekerja meliputi kesehatan pekerja, kebersihan tubuh pekerja, sampai kebersihan semua perlengkapan yang digunakan oleh pekerja. Sanitasi pekerja atau karyawan di Kripik Balado Salsabila sudah cukup baik dalam penerapan SOP yang dibuat. Pekerja atau karyawan di Kripik Balado Salsabila melakukan persiapan sebelum melakukan proses pengolahan produk seperti mencuci tangan, mengikat rambut, atau menggunakan penutup kepala, menggunakan pakaian bersih, dan menggunakan sarung tangan. Tetapi, ada karyawan atau pekerja yang tidak menggunakan penutup mulut atau masker ketika proses pengolahan sedang berlangsung. Sebaiknya, karyawan atau pekerja menggunakan masker selama proses pengolahan berlangsung. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan tetap higienis dan terjaga kualitasnya. Untuk meminimalisir pengeluaran dalam pembelian penutup mulut atau masker, dapat dilakukan dengan cara mengurangi perbincangan selama proses produksi berlangsung. Kesimpulan, pertama, Kripik Balado Salsabila merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang pangan dengan berbagai produk olahan seperti keripik singkong balado, keripik singkong keju, keripik singkong durian, dan keripik pisang balado. Yang kedua, proses pengolahan dari Kripik Balado Salsabila meliputi persiapan bahan baku, pengupasan, pencucian, pengirisan, penggorengan, pengadukan, pengemasan, dan penyimpanan. Yang ketiga, keripik singkong balado merupakan salah satu produk olahan singkong yang memiliki bentuk bulat atau panjang yang diiris tipis dan memiliki tekstur yang renyah. Saran untuk kemajuan Kripik Balado Salsabila yaitu disarankan kepada perusahaan untuk menempelkan simbol atau tulisan mengenai sanitasi di setiap ruangan produksi agar pekerja selalu menjaga kebersihan selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya, disarankan kepada perusahaan untuk menjaga sanitasi di setiap tahapan proses pengolahan keripik seperti sanitasi bahan baku, sanitasi ruang, sanitasi pekerja, dan sanitasi peralatan, sehingga produk yang dihasilkan akan berkualitas baik dan tidak mengurangi mutu dari produk tersebut. Dan yang terakhir, disarankan kepada perusahaan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sanitasi pengolahan selama proses produksi berlangsung, serta memberikan pelatihan mengenai pentingnya sanitasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai proses pengolahan keripik balado di Salsabila. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.